Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu adalah kegiatan sekolah pasar modal lanjutan ya atau SPM level 2, yang dimana untuk kegiatan ini adalah kegiatan yang rutin kita lakukan ya setiap bulan setelah selesai melakukan kegiatan sekolah pasar modal level 1. Ya, jadi setiap bulan kita ada kegiatan lanjutan setelah Bapak Ibu mengikuti kelas SPM ya di awal atau menjadi investor di awal. Untuk hari ini kita akan berkenalan dengan fitur-fitur ya yang ada pada aplikasi Profit Anywhere, yang dimana ada beberapa fitur terupdate dari aplikasi kita. Ya, yang pertama uh, di sini mungkin Bapak Ibu sudah mendownload ya. Pertama kali ada nama aplikasinya yaitu Profit Anywhere. Jadi Bapak Ibu mendownload terlebih dahulu aplikasi dari Profit Anywhere. Setelah Bapak Ibu masuk ya atau sudah menginstal atau mendownload terlebih dahulu aplikasi dari Profit Anywhere melalui Play Store ataupun juga App Store, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan data username dan juga password serta pin trading ya yang didapatkan terlebih dahulu setelah Bapak Ibu melakukan yang namanya registrasi ya. Setelah melakukan registrasi pembukaan rekening akun, nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan data berupa username, password, dan juga pin tradingnya. Untuk data username ya dan juga password ini akan digunakan Bapak Ibu nantinya ya atau teman-teman semuanya dalam melakukan aplikasi ya atau masuk ke bagian aplikasinya. Jadi nanti di bagian awal Bapak Ibu akan memasukkan data seperti username dan juga password transaksi, baik itu nanti pembelian dan juga penjualan sahamnya. Yang pertama kali Bapak Ibu lakukan ya memasukkan data username ya yang didapatkan melalui alamat email. Data ini Bapak Ibu dapatkan ya setelah melakukan registrasi pembukaan rekening saham. Itu nanti akan ada 3 data, yaitu berupa username, password, dan juga pin trading. Nah, kalau di awal masuk, Bapak Ibu akan memasukkan data username dan juga passwordnya terlebih dahulu ke bagian aplikasi. Setelah Bapak Ibu menuliskan data username dan juga password, nanti tinggal klik masuk ya. Dan jika Bapak Ibu berhasil, nanti akan muncul di bagian portofolio. Tetapi sebelum masuk ke bagian portofolio, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa fitur ataupun data dari bawaan aplikasi, khususnya di bagian account ya, di bagian pojok sebelah bawah. Ini akan ada data-data ya seperti data username, terus juga data SID, KSE, dan lain sebagainya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk data pada bagian account ya, di sini saya akan menjelaskan. Di bagian account, di bagian pojok sebelah kanan bawah, di sini akan terdapat beberapa data nantinya. Di bagian pojok sebelah kiri, ya, di sini akan ada data yang namanya username Bapak Ibu, ya, atau username itu yang Bapak Ibu dapatkan setelah melakukan registrasi. Ya, jadi nanti akan ada username-nya di bagian account ini. Setelah di bagian account, ya, di bagian atasnya ini di samping username itu akan terdapat nama lengkap Bapak Ibu sesuai dengan identitas KTP. Ya, jadi untuk data ini terdiri dari nama lengkap, ya, nama lengkap Bapak Ibu sendiri yang nantinya Bapak Ibu yang setelah melakukan registrasi, ya, jadi itu nanti mengikuti nama sesuai dengan identitas KTP-nya. Setelah itu, di bagian bawah, ini terdapat ada bagian account number, ya, atau biasa disebut dengan choose ID, ya, ataupun juga bisa disebut nomor nasabah, ya. Jadi ini adalah nomor nasabah Bapak Ibu. Jika nanti terdapat kendala, ya, atau misalnya lupa password atau lupa pin trading, nanti Bapak Ibu akan melampirkan yang namanya account number-nya. Ya, account number ini nanti bertujuan untuk ngecek
nomor nasabahnya berapa sih di Pintrako. Nah, jadi nanti akan tertera kurang lebih sekitar 5 atau 6 digit angka ya untuk account number-nya. Setelah itu di bagian bawah account number di sini terdapat juga data SID ya, atau ini biasa disebut dengan single investor. Jadi ini kalau saya ibaratkan itu adalah nick dari um, investor gitu. Jadi SID ini adalah nomor induk dari investor tersebut. Jadi setelah Bapak Ibu sudah melakukan registrasi, nanti akan mendapat data SID, KSE, dan juga RDN gitu di dalam alamat emailnya ya. Jadi nanti akan ada pesan dari Profit Anywhere ya. Di sini nanti akan tertera SID, KSE, dan juga RDN. Sedangkan untuk KSE ini adalah nomor lokernya ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki beberapa instrumen investasi, ini untuk data KSE-nya akan ada beberapa. Ya, akan ada beberapa perbedaan ya, Bapak Ibu. Jadi nggak sama, berbeda dengan SID. Ya, kalau SID itu datanya cuma satu. Ya, tapi berbeda jika Bapak Ibu terdapat data KSE-nya. Ya, misalnya Bapak Ibu punya di beberapa sekuritas, yaitu nanti nomor SID-nya sama, tetapi untuk KSE-nya itu berbeda, ya, atau loker tempat penyimpanannya itu berbeda. Itu yang disebut dengan KSEI. Terus di bagian bawahnya ini terdapat ada data RDN. Ya, RDN ini adalah rekening pengampu dari Bapak Ibu dan juga teman-teman, ya. Yang nantinya untuk RDN ini adalah sebagai rekening penampungnya, gitu sebelum melakukan transaksi, baik itu pembelian dan juga penjualan sahamnya, nanti Bapak Ibu itu harus mentransfer terlebih dahulu, ya, atau top up terlebih dahulu ke RDN-nya. Untuk RDN ini nanti menyesuaikan ya dengan nomor rekening Bapak Ibu. Jika nomor rekeningnya itu berbeda, bukan BCA, maka nanti untuk RDN-nya itu adalah Sinarmas. Ya, untuk RDN-nya Sinarmas itu berarti untuk bank akunnya atau rekening pribadinya itu bebas dari rekening manapun. Ya, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu di awal itu melampirkan nomor rekeningnya BCA, maka nanti untuk RDN-nya juga pasti BCA. Ya, itu kalau sesama bank. Tapi kalau misalnya Mbak, saya cuma punya rekeningnya hanya ada Mandiri, ya, atau misalnya cuma ada BNI atau BRI aja nih, nggak ada yang BCA. Itu nggak apa-apa. Ya, itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan datanya, RDN-nya itu adalah Sinarmas. Dan nanti Bapak Ibu melakukan transfer itu sama ya seperti kita melakukan transfer antar bank juga ke RDN-nya. Ya kalau misalnya nanti RDN-nya BCA berarti kita transfernya sesama BCA. Atau misalnya nanti RDN-nya itu adalah Sinarmas ataupun juga Simniaga, berarti nanti Bapak Ibu untuk bank atau rekening tujuannya itu menyesuaikan dengan yang ada di RDN-nya. Ya, nanti setelah terdapat data nama banknya, ini nanti terdapat data nomor rekeningnya. Ya, nomor rekeningnya nanti akan tertera di sini ya di samping bagian nama banknya. Ya, nanti akan tertera. Setelah itu di bagian bawah ya di bagian bawah RDN ini terdapat yang namanya bank account. Bank account ini adalah bank rekening pribadi Bapak Ibu. Ya, jadi sebelum Bapak Ibu melakukan yang namanya atau mau melakukan penarikan, ya nanti kalau misalnya Mbak, saya pengen narik nih modal saya di Pintrako Sekuritas, saya mau narik nih urgent banget Mbak. Nanti masuknya kemana ya? Ya nanti em, nanti untuk bank akunnya itu nanti menyesuaikan dengan rekening pribadi yang Bapak Ibu lampirkan sebelumnya. Bank akun ini ya bertujuan untuk kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin melakukan penarikan, nanti masuknya ke rekening pribadi tersebut. Ya, ke rekening pribadi tersebut. Oke, sebentar ya, saya coba ganti sinyalnya dulu. Oke, baik.
Untuk bank akun itu tadi adalah rekening pribadi, ya. Jadi rekening pribadinya nanti yang Bapak Ibu lampirkan saat melakukan registrasi di awal. Jadi nanti untuk rekening pribadi ini adalah rekening yang nantinya jika Bapak Ibu ingin melakukan penarikan nanti akan masuk otomatis ke rekening yang Bapak Ibu daftarkan. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman semuanya registrasinya ya atau melampirkan nomor rekeningnya itu misalnya BSI. Berarti nanti Bapak Ibu akan masuk uangnya ya setelah melakukan penarikan itu di rekening BSI-nya. Ya, yang penting nanti rekeningnya itu aktif. Ya, tetapi jika rekeningnya itu nggak aktif, nanti akan saya bantu proses perubahan data. Ya, jadi menyesuaikan. Yang penting nanti nomor rekeningnya itu aktif ya, Bapak Ibu bebas dari rekening manapun itu boleh. Selanjutnya nanti di bawah itu terdapat data alamat email ya, yang dimana untuk alamat email ini bertujuan untuk memberikan semua informasi ya, baik itu nanti berupa transaksi, terus juga nanti jika Bapak Ibu mendapatkan datanya dividen ya ataupun juga reg issue dan lain sebagainya, nanti semua informasi akan diberikan melalui alamat email. Ya, diharapkan untuk alamat emailnya yang aktif ya, Bapak Ibu, karena nanti semua informasi, baik itu transaksi, trade recordnya ya, trade record bagi Bapak Ibu melakukan transaksi itu nanti akan masuk ke bagian alamat emailnya ya, atau biasa kita sebut dengan rekening korannya nanti setelah jam perdagangan market itu nanti akan dikirim melalui alamat email. Selanjutnya di bagian bawah di sini saya akan menjelaskan ada fitur change password yang dimana untuk change password ini adalah fitur untuk merubah ya atau melakukan perubahan data passwordnya yang sebelumnya sudah didapatkan. Ya, jadi bagi Bapak Ibu jika ingin ingin mengganti passwordnya yang sudah didapatkan melalui alamat email, itu boleh gitu Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal masuk ke bagian account ya di bagian pojok bawah. Nantinya Bapak Ibu tinggal masuk ke bagian change password ya untuk melakukan perubahan datanya. Nanti tinggal masukkan bagian data pada bagian current password itu adalah data password yang lama ya atau password yang sudah didapatkan Bapak Ibu sebelumnya melalui alamat email. Setelah itu ya setelah memasukkan data password yang lama, nanti tolong masukkan data new passwordnya ya atau password yang baru itu nanti Bapak Ibu tinggal masukkan ya menyesuaikan. Dan kalau bisa itu yang pertama adalah huruf kapital ya huruf besar terlebih dahulu baru nanti misalnya dicampur ya Bapak Ibu dengan huruf ataupun juga angka itu juga boleh. Atau misalnya Bapak Ibu pengen huruf aja semua tidak ada angka itu juga boleh. Nanti menyesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu semuanya. Ya, baru nanti konfirmasi new password setelah itu baru nanti klik bagian change passwordnya. Setelah mengganti change password, ya jika Bapak Ibu ingin mengganti juga yang namanya pin trading, ya pin trading itu nanti bertujuan untuk memasukkan data 6 digit angka, ya yang dimana kalau Bapak Ibu nanti ingin melakukan transaksi pembelian ataupun penjualan sahamnya, nanti akan memasukkan konfirmasi 6 digit angka dulu, gitu. Ya, jika terdapat kesusahan ya pada Bapak Ibu dalam menghafalkan pin tradingnya, itu boleh dirubah. Ya, nanti dirubahnya melalui alamat masuk ke bagian change pin. Ya, change pin ini nanti Bapak Ibu masuk terlebih dahulu. Tolong masukkan data pada current pin. Itu adalah data pin trading ya, yang 6 digit angka yang Bapak Ibu dapatkan berupa username, password, sama pin trading. Nah, pin trading itu nanti Bapak Ibu masukkan terlebih dahulu di bagian current pin-nya. Baru nanti Bapak Ibu melampirkan atau memasukkan data ulang berupa new pin-nya. Ya, atau pin trading yang terbaru yang terdiri dari 6 digit angka. Ya, baru konfirmasi new pin, baru nanti Bapak Ibu klik pada bagian change pin, nanti akan otomatis terubah gitu untuk bagian change password dan juga change pin-nya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bagian portofolio, yang dimana bagian portofolio ini adalah bagian untuk melihat ya
untuk melihat beberapa saham yang Bapak Ibu punya jika sudah melakukan transaksi. Ya, tetapi jika belum melakukan transaksi, nanti di bagian portofolionya ini masih nol atau masih kosong gitu. Tidak ada nama sahamnya atau nama perusahaannya ya. Begitu juga dengan terlihatnya capital gain atau capital loss-nya itu masih belum terlihat jika di awal registrasi. Ya. Nah, terus di bagian portofolio ini juga akan terdapat ada beberapa fitur ya. Yang pertama di bagian atas ini ada namanya IHSG. Ya, IHSG ini adalah indeks harga saham gabungan yang dimana untuk IHSG ini untuk melihat pergerakan rata-rata sahamnya nih. Ya, apakah dia mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Ya, kalau misalnya IHSG kita merah, berarti rata-rata saham yang ada di market itu sedang mengalami penurunan atau mengalami koreksi. Sedangkan jika IHSG kita hijau, ya berarti rata-rata saham yang ada di market pada saat jam perdagangan berlangsung itu berarti rata-rata sahamnya mengalami kenaikan. Ya, jadi untuk IHSG ini adalah patokan kita ya untuk melihat apakah rata-rata saham di market itu sedang mengalami koreksi atau enggak. Tuh. Nah, terus di samping IHSG itu terdapat ada nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ya, jadi untuk data nilai tukar rupiah kita juga, ini nanti juga mengikuti pergerakannya juga ya, Bapak Ibu. Jadi dia selalu aktif juga, atau selalu update. Terus di bagian bawah IHSG itu terdapat ada beberapa fitur. Ya, kalau tampilan di awal itu akan terlihat nanti fitur buy dan juga sell, serta akan terdapat data ataupun fitur stop loss, trailing stop, dan lain sebagainya. Nanti kalau Bapak Ibu geser ya, fitur dari buy dan sell itu nanti kalau Bapak Ibu geser ke bagian kiri, itu nanti akan muncul tuh beberapa fitur lainnya seperti stop loss, trailing stop, ya, dan lain sebagainya nanti akan terlihat. Dan untuk di bagian portofolio ini sendiri, di sini untuk menampilkan kode saham, ya, atau beberapa saham yang Bapak Ibu punya. Ya, contohnya, ya saya sudah beli saham BBRI nih, ya, nanti akan terlihat jumlah lotnya, berapa banyak saya beli sahamnya. Ya, di sini nanti akan terlihat capital gain atau capital loss yang saya dapatkan. Jika capital gain atau capital loss ini berwarna hijau, itu berarti saya mendapatkan capital gain. Ya, atau harga saham yang saya beli itu mengalami kenaikan dari harga pembelian sebelumnya. Ya, tetapi jika harga saham saya itu mengalami penurunan, ya maka nanti saham saya ya atau nanti di portofolionya akan berwarna merah. Akan terlihat oh saya minus nih misalnya di saham BGTG saya punya sebanyak 50 lot. Ya, nanti di sini akan terlihat oh ternyata lagi minus nih kurang lebih sekitar 2%. Ya, artinya saham tersebut turun dari harga pembelian saya sebelumnya. Ya, contohnya saya beli saham BGTG misalnya di 87. Ternyata harga marketnya sekarang 85. Oh, berarti turun nih. Ya, 2 tick gitu atau 2 kali penurunan dari harga sebelumnya saya beli. Nanti akan terlihat capital gain ataupun capital loss yang saya dapatkan. Tetapi untuk capital gain dan capital loss ini akan saya dapatkan ya jika saya sudah berhasil melakukan penjualan sahamnya. Ya, ingat ya Bapak Ibu gitu. Kalau kita pengen tahu nih saya capital gain atau capital loss gitu. Oh, saya di portofolio udah gain nih sekitar 30%. Tetapi Bapak Ibu belum jual gitu. Berarti belum sepenuhnya dikatakan mengalami keuntungan ya atau mendapatkan capital gain. Begitu juga sebaliknya, jika di portofolio Bapak Ibu itu mengalami penurunan, ya selama belum dijual sahamnya, belum dikatakan rugi 100% gitu Bapak Ibu. Ya, sehingga untuk portofolio ini menampilkan apakah saham yang kita punya itu sedang mengalami penurunan atau sedang mengalami kenaikan, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke bagian cash position. Yang dimana pada bagian cash position ini adalah bagian untuk melihat jumlah posisi ya uang baik itu yang ada di RDN saya ataupun juga pada bagian cash balance-nya. Ya, Bapak Ibu. Jadi untuk di cash position itu untuk melihat cash yang ada di dalam portofolio kita itu berapa sih ya yang bisa kita gunakan.
pada bagian cash position, ya, yang pertama kali saya jelaskan di sini ada pada bagian cash balance, yang mana untuk bagian cash balance ini adalah untuk melihat pergerakan modal saya yang saya bisa gunakan itu berapa, gitu. Ya, untuk cash balance ini masih belum termasuk T plus 2 ya. Jadi kalau di transaksi kita itu ada yang namanya T plus 2 ya, Bapak Ibu, gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan transaksi nih ya, pembelian hari ini misalnya, berarti nanti akan terlihat tuh ya, atau misalnya penjualan di hari ini ya. Di hari Rabu berarti T plus 2-nya itu di hari Jumat. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu pengen ditransaksikan lagi pada hari yang sama, itu boleh. Ya, ini pada bagian cash balance. Nah, sedangkan di bagian bawah, di sini terdapat ada namanya RDN balance. Ya, RDN balance. Yang mana untuk RDN balance ini, ya, melihat, ya, untuk melihat berapa banyak sih ya uang yang bisa kita tarik, itu boleh ya pada bagian RDN-nya, ya, RDN balance-nya. Tapi kalau untuk yang cash balance itu adalah untuk melihat berapa banyak uang yang bisa kita gunakan dalam melakukan transaksi. Sedangkan bagian yang RDN, ya, RDN balance itu adalah uang dingin ya, Bapak Ibu. Uang dingin yang bisa kita lakukan penarikan itu modalnya berapa sih? Ya, yang tanpa Bapak Ibu sentuh, misalnya melakukan transaksi. Ya, contoh nih, saya modalnya keseluruhan itu sekitar 20 juta misalnya. Ya, di bagian cash balance itu adalah 12 juta. Berarti uang 12 juta ini yang bisa saya transaksikan ya setiap hari. Ya, selama kalau misalnya atau di hari Rabu nih, ya, di hari Rabu ini berarti saya bisa menggunakan uang sebesar 12 juta itu dalam melakukan transaksi. Nah, sedangkan di RDN balance itu adalah uang yang tidak saya sentuh gitu. Misalnya saya menggunakan cash balance-nya hanya 10 juta. Nah, berarti masih ada 2 juta gitu. 2 juta ini berarti saya bilang adalah dana dingin yang bisa kita lakukan penarikan jika sewaktu-waktu kita butuh. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau RDN balance itu berarti uang yang sudah masuk perhitungan T plus 2-nya. Ya, selama masih belum selesai T plus 2-nya, berarti dia posisinya masih berada di cash balance. Nanti masih belum terlihat. Ya, setelah nanti Bapak Ibu akan muncul di bagian T plus 1 ataupun juga T plus 0. Kalau untuk bagian T plus 1 ya, atau standar T1, itu artinya transaksi baru 1 hari, ya, 1 hari transaksi Bapak Ibu setelah melakukan penjualan. Ya, contohnya nih, saya tadi melakukan penjualan saham, ya, tadi siang misalnya saya habis jual saham nih, ya, ternyata besok itu uangnya masuk ke bagian posisinya di bagian T plus 1. Kalau di hari ini itu memang masih masuk pada bagian cash balance-nya. Ya, contoh nih saya transaksinya misalnya 10 juta, 10 juta 400 gitu hari ini. Transaksi jual beli, dan untuk T plus 1-nya pada keesokan hari, itu nanti uang yang 10 juta saya transaksikan hari ini itu akan masuk ke bagian T plus 1-nya. Ya, T1 gitu. Nah, terus kalau untuk T plus 2, itu nanti dia akan berubah ke bagian T plus 0. Artinya transaksi T plus 2-nya udah selesai. Ya, nanti dia akan otomatis masuk ya ke RDN balance-nya. Nanti akan terupdate di bagian RDN balance-nya. Tetapi selama Bapak Ibu tidak melakukan orderan ya, tidak melakukan orderan baik itu pembelian ataupun penjualan sahamnya. Kalau misalnya Bapak Ibu masih melakukan orderan, maka nanti uangnya akan terpotong gitu. Berarti yang tadinya uang kita di portofolio 2 juta, setelah saya order 500.000 berarti berkurang nih. Sisanya itu adalah 1.500.000. Kenapa? Modalnya saya pakai dulu untuk order. Ya, untuk DP-nya dulu nih, mau beli saham nih, DP-nya segini dulu. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi T plus 1 sama T plus 0 itu kalau Bapak Ibu pengen melakukan penarikan, jangan sampai ada yang order dulu. Ya, jadi selesaikan dulu T plus 2-nya, baru Bapak Ibu bisa melakukan orderan gitu.
Ya, takutnya nanti bablas ya, Bapak Ibu yang tadinya tidak pengen order, tiba-tiba ngorder Mbak, gitu ya. Itu nanti tidak akan bisa dilakukan penarikan. Terus di bagian bawah T+1 itu terdapat data yang namanya remaining limit. Ya, remaining limit ini adalah uang pinjaman yang kita berikan ya dari pihak sekuritas kepada investor. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen melakukan penarikan nantinya, eh, di sini juga akan remaining limit ini adalah uang pinjaman. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen beli saham nih, ya saat momentumnya bagus banget, tetapi modal Bapak Ibu itu kurang, ya itu boleh nanti pinjam pada bagian remaining limit, ya atau uang pinjaman dari sekuritas. Remaining limit ini adalah 2 kali lipat dari modal kita. Ya, yang tadinya misal di cash balance ada 12 juta sekian, itu nanti dikalikan 2, berarti 2 kali lipatnya. Uang itu yang bisa kita pinjam dalam melakukan transaksi pembelian sahamnya. Dan untuk remaining limit ini sendiri juga, ini juga terdapat batas waktunya ya, Bapak Ibu. Jadi batasnya itu adalah 4 hari, ya T+4. Jadi selama T+4 itu belum selesai, maka nanti Bapak Ibu untuk remaining limitnya, ya contoh nih, ya saya di hari ini misalnya terpakai remaining limit, ya selama belum 4 hari itu masih bisa saya transaksikan. Tetapi jika udah sampai ya dalam sekitaran 2 hari itu biasanya kita ada suspend dulu, ya suspend buy terlebih dahulu karena belum jual sahamnya, atau sampai T+4 ya, T+4 Bapak Ibu masih belum ada jual saham atau mengembalikan uang remaining limitnya, maka untuk transaksinya kita kunci dulu ya sampai nanti benar-benar ada nanti T+2 ya, 2 hari setelah transaksi T+4-nya selesai baru nanti bisa open posisi gitu. Itu untuk remaining limitnya. Terus di bagian bawah ini terdapat total equity. Total equity itu adalah total keseluruhan baik modal yang ada di dalam portofolio dan juga yang ada di sahamnya gitu Bapak Ibu. Jadi keseluruhan total keseluruhannya itu ada berapa? Nanti akan terlihat pada bagian total equity-nya. Terus untuk total shares value, ya total shares value itu adalah total uang yang kita gunakan dalam melakukan transaksi pembelian sahamnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen beli saham, ya kalau misalnya hari ini kita menghabiskan uang misalnya 7 juta ya untuk melakukan pembelian saham, dan ternyata saham yang kita beli itu mengalami kenaikan, maka nanti untuk bagian total shares market value-nya itu nanti akan ada perubahan. Ya, misalnya yang tadinya 7 juta, oh menjadi 7.500.000 gitu, karena uangnya itu bertambah, ya atau saham yang kita beli sebelumnya itu mengalami kenaikan. Ya, kalau untuk total share value itu adalah total uang yang kita keluarkan, sedangkan untuk total shares market value itu adalah uang selisih ya, selisih yang didapatkan dari hasil pembelian saham dan harga yang sekarang ada itu berapa. Gitu, Bapak Ibu. Jadi, kalau untuk melihat keuntungan dan kerugiannya nanti akan dilihat dari pengurangan dari total shares value dan juga total shares market value-nya. Nanti akan terlihat pada total capital gain ataupun capital loss-nya. Selanjutnya di bagian bawah, di sini saya akan menjelaskan ada bagian order status ya. Di sini ada fitur order status adalah fitur untuk melihat orderan kita. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen beli saham nih, ya nanti akan terlihat order status itu untuk melihat orderan kita itu apakah masih posisinya berada pada open buy, ya atau misalnya kita masih dalam antrian pembelian, atau kita sudah dapat barangnya nanti akan terlihat pada bagian order statusnya. Yang pertama di sini saya akan jelaskan itu ada pada bagian order. Ya, pada bagian order ini adalah untuk melihat orderan yang kita lakukan. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen ordernya sahamnya beli atau jual, itu nanti terdapat pada bagian order. Ya, apakah kita mau sell nih, ya saham yang kita punya, atau Bapak Ibu pengen beli, gitu. Nanti akan terlihat pada bagian order. Setelah itu,
ya, di bagian don transaksi itu adalah nanti akan terlihat orderan yang sudah berhasil kita transaksikan. Ya, contohnya kita selesai melakukan transaksi pembelian ataupun juga transaksi penjualan itu nanti akan terlihat pada bagian don transaksinya. Jadi kalau untuk don transaksi itu artinya transaksi tersebut sudah selesai dilakukan gitu, atau sudah match, sudah berhasil dilakukan. Dan untuk pada bagian open buy, ini adalah order status ya, yang kita gunakan untuk melakukan open posisi. Ya, kalau misalnya kita pengen beli saham, berarti itu posisinya masih berada pada open buy. Artinya kita masih orderannya itu masih open, ya masih terbuka. Dan nanti akan terlihat juga jumlah orderan ya, ataupun juga antrian yang kita dapatkan itu antrian keberapa. Terus nanti akan terlihat juga jumlah sahamnya itu berapa banyak, serta harga saham yang kita antrikan itu berapa. Ya, jadi nanti Bapak Ibu jika sudah melakukan orderan nanti bisa dicek pada bagian order status. Jika posisinya masih berada pada open buy, berarti Bapak Ibu masih dalam posisi antrian pembelian sahamnya. Oke. Terus untuk posisi pada bagian down buy itu adalah posisi untuk melihat apakah transaksi yang kita lakukan itu sudah berhasil atau belum. Jika sudah berhasil, ya nanti posisinya yang tadinya berada pada open buy itu berubah menjadi ke down buy. Ya kalau sudah berada pada down buy ini berarti sahamnya udah match nih. Ya sahamnya udah berhasil kita lakukan pembelian atau transaksi penjualan saham. Ya, jadi perbedaannya kalau uang kita masih berada pada posisinya open buy, berarti posisi kita masih dalam proses antrian pembelian. Sedangkan jika posisinya kita itu sudah berada pada down buy, artinya kita sudah berhasil melakukan pembelian sahamnya. Begitu juga kalau pada posisi antrian open sell, ya, jika masih berada pada posisi open sell, berarti Bapak Ibu masih dalam orderan penjualan sahamnya. Ya, jadi nanti akan terlihat ya di harga berapa kita ngorder, terus kode sahamnya, terus juga nanti berapa banyak sih saham yang kita orderkan itu nanti semua akan terlihat pada posisi open sell. Ya, jadi open sell itu untuk melihat data berapa banyak kita lakukan orderan ya. Ini artinya kita masih dalam proses orderan pembelian ya. Sedangkan kalau posisinya berada pada down sell, itu artinya proses penjualan saham itu sudah berlaku gitu Bapak Ibu, sudah berhasil dilakukan gitu kalau sudah posisinya berada pada down sell. Tapi selama posisinya berada pada open sell berarti antriannya itu masih berada pada antrian saat kita mau jual saham. Tapi kalau sudah posisinya berada pada down sell, itu nanti semua saham yang kita antrikan berarti sudah terjual gitu Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan ya, ada fitur namanya cash position. Ya, cash instruction, sorry. Di sini pada bagian cash instruction itu terdapat dua bagian. Yang pertama ada pada bagian cash deposit confirmation dan juga ada cash withdrawal instruction. Ya, dua instruksi ini ya konfirmasinya berbeda gitu. Kalau untuk posisinya pada cash deposit confirmation itu adalah konfirmasi ya untuk Bapak Ibu dalam melakukan transaksi top up ya, top up ataupun juga transfer ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen melakukan konfirmasi itu juga boleh, atau misalnya Bapak Ibu tidak ingin melakukan konfirmasi itu juga nggak apa-apa. Ya, jadi cash deposit confirmation ini menyesuaikan aja, nggak wajib Bapak Ibu lakukan instruksi. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu, Mbak saya ada transfer nih, saya langsung konfirmasi boleh silahkan. Ya, atau misalnya tidak melakukan konfirmasi itu juga nggak apa-apa. Dan untuk melakukan cash deposit, ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan transfer,
itu alangkah bagusnya saat jam kerja ya Bapak Ibu. Jadi saat jam market berjalan ya atau Senin sampai Jumat saat jam bank itu buka ya agar nanti tidak terjadi kendala saat melakukan deposit dananya ya ke ke akun virtualnya gitu. Tetapi kalau misalnya Mbak saya udah terlanjur nih transfernya hari Sabtu gitu, update-nya kapan ya? Kalau misalnya tidak di hari kerja, itu nanti update-nya akan masuk kembali pada jam kerja ya, Bapak Ibu saat hari kerja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah terlanjur nih transfer di hari Sabtu atau Minggu gitu. Jadi nanti dia akan masuknya otomatis di hari Senin karena Sabtu Minggu itu tidak termasuk hari kerja kita gitu. Dan jika Bapak Ibu pengen melakukan yang namanya deposit, ya untuk konfirmasi aja ya Bapak Ibu kalau untuk transaksi transfernya itu nanti Bapak Ibu tetap harus melakukan transfer antar bank ya, bukan dari aplikasinya. Kalau Bapak Ibu melakukan lewat aplikasinya pasti nggak akan pernah masuk gitu ke aplikasinya karena belum diproses gitu, belum di top up ya. Kalau di sini hanya untuk konfirmasi aja. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu masuk untuk mengkonfirmasi ya, masuk pada bagian cash deposit, nanti Bapak Ibu tinggal pilih pada bagian cash depositnya. Ya, nanti tinggal pilih transfer metodenya itu menggunakan apa. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu metode transfer ya, misalnya m-banking, misalnya atau cash deposit dan lain sebagainya nanti menyesuaikan. Terus Bank RDN ya itu adalah rekening RDN kita ya, rekening pengampunya yang Bapak Ibu dapatkan di alamat email sebelumnya. Itu nanti akan otomatis ya Bapak Ibu untuk Bank RDN-nya. Setelah itu nanti Bapak Ibu memasukkan data transfer ya, atas namanya siapa ya, akunnya. Terus jumlah transfernya itu berapa? Misalnya saya transfer 100.000, yaudah kita tulis dulu 100.000. Yaitu nanti akan mengkonfirmasi bahwa kita melakukan deposit ke RDN yang kita punya. Dan nanti akan termasuk di RDN tersebut untuk konfirmasinya. Setelah untuk memasukkan Bapak Ibu masukkan transfer amount ya. Di sini transfer amount-nya nanti bebas ya Bapak Ibu. Untuk nominalnya itu menyesuaikan dengan budgeting Bapak Ibu sendiri. Ya kalau misalnya minimalnya ada batasannya nggak Mbak? Kalau batasan sih di Pinter aku nggak ada ya Bapak Ibu. Cuman kalau misalnya berbeda bank, saya sarankan biasanya memang langsung modalnya yang lebih gede aja gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu ada cuma 10.000 itu juga boleh ya untuk transfer amount-nya. Setelah itu nanti klik OK, nanti akan terupdate ya di bagian portofolionya seperti itu. Dan untuk cash depositnya, ini nanti Bapak Ibu memilih ya, kalau misalnya Bapak Ibu melakukan metode transfernya, itu misalnya melalui internet banking ataupun juga ATM nanti menyesuaikan. Setelah itu nantinya ya nama itu nama kita pribadi ya Bapak Ibu, terus transfer umumnya itu berapa menyesuaikan dengan jumlah uang yang kita transfer itu tadi ke RDN itu berapa. Ya, baru nanti akan masuk otomatis. Ya, jangan lupa juga ya Bapak Ibu masukkan data pin trading ya, pin trading yang Bapak Ibu dapatkan sebelumnya atau yang Bapak Ibu sudah ganti gitu, yang sudah dirubah sebelumnya gitu, terdiri dari 6 digit angka. Seperti ini ya Bapak Ibu untuk datanya, dia sudah include kesatuan ya, nama lengkap, terus juga username, password, dan pin trading gitu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan itu ada fitur cash withdraw ya. Cash withdraw itu adalah fitur untuk melakukan penarikan uang ya gitu dari portofolio. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan penarikan itu nanti masuk ke bagian withdraw instruction ya. Kalau misalnya mau melakukan penarikan nanti masuk kepada bagian cash instruction, nanti pilih bagian cash withdraw instruction ya. Dan untuk
withdraw instruction ini ya biasanya memang saya reminder dulu ya Bapak Ibu gitu. Kalau untuk melakukan penarikan itu alangkah bagusnya di pagi hari ya. Jadi mulai jam setengah 9 sampai jam 1 atau jam 12 siang itu bisa masuknya di hari yang sama. Tetapi jika Bapak Ibu melakukan penarikannya itu di atas dari jam 1 siang, maka masuknya itu pada keesokan hari ya, bukan pada hari yang sama gitu. Atau misalnya nih saya sore mau melakukan penarikan ya sekitar jam 3 atau jam 4 sore setelah atau mendekati closing market ya. Jadi itu nanti nggak bisa masuk di hari yang sama gitu Bapak Ibu. Jadi nanti masuknya itu adalah di keesokan harinya. Ya, keesokan pagi, biasanya jam 8 atau jam 9 itu baru masuk ke rekening kita. Dan untuk cash withdraw instruction, ya Bapak Ibu, di sini juga ada waktu penyelesaiannya, itu ada T+2, yang mana untuk T+2 ini sudah ada aturannya ya Bapak Ibu. Jadi setelah melakukan transaksi pembelian atau penjualan saham, biasanya penjualan saham itu harus melewati yang namanya 2 hari terlebih dahulu transaksinya. Ya, contohnya saya melakukan transaksi jual beli saham ya di hari Rabu ini, dan jika saya pengen melakukan penarikan itu berarti 2 hari setelah saya melakukan transaksi penjualan sahamnya. Jadi saat saya melakukan penjualan saham di hari Rabu berarti 2 hari setelah hari Rabu itu baru saya bisa melakukan penarikan. Ya, berarti di hari Rabu, Kamis, sama Jumat. Ya, berarti di hari Jumat itu saya baru bisa melakukan penarikannya. Ya, kalau misalnya saya melakukan penarikan di hari yang sama, ya setelah saya melakukan penjualan saham, itu pasti ditolak sama sistem. Ya, kalau uangnya kurang. Tetapi jika uangnya masih cukup di portofolio atau RDN-nya, itu pasti bisa diproses. Ya, tetapi kalau misalnya uangnya kurang, ya maka Bapak Ibu harus menunggu terlebih dahulu 2 hari setelah melakukan yang namanya transaksi penjualan sahamnya. Ya, jadi itu adalah beberapa fitur yang ada pada Profit Anywhere ya, Bapak Ibu. Dan ini cara request-nya ya. Nanti Bapak Ibu masuk klik terlebih dahulu ya pada bagian halaman awal depannya. Nanti masukkan data request cash withdrawal. Ya, jadi nanti setelah Bapak Ibu masuk, nanti dia akan terlihat pada withdrawable ya cash. Artinya uang yang bisa Bapak Ibu tarik itu menyesuaikan ya berapa banyak yang tersedia di bagian RDN-nya. Atau uang dingin pada RDN itu nanti berapa akan terlihat semuanya. Setelah itu masukkan berapa banyak uang yang Bapak Ibu pengen tarik ya. Setelah itu nanti masuk ya, nanti akan terlihat di sini transfernya ke rekening mana. Baru Bapak Ibu klik OK ya. Biasanya masukkan PIN trading terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kalau untuk di PIN sekuritas itu batas minimal penarikan itu sebenarnya nggak ada ya. Hanya saja memang ada biaya transfernya ya, dan untuk minimal saldonya itu adalah Rp1. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen tarik semuanya, pasti akan kita sisakan minimal adalah Rp1 ya, untuk menghindari yang namanya dormen ya, atau nanti penutupan pada akunnya. Kalau Bapak Ibu tarik semua, itu nanti akunnya akan masuk ya, atau akan terkena dormen ya, atau kita anggap itu akun Bapak Ibu itu nggak aktif. Terus untuk transfernya ya, kalau misalnya Bapak Ibu menyesuaikan, Mbak saya cuma pengen nariknya 1 juta gitu. Nah itu nanti menyesuaikan juga ya pada withdraw amount-nya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu tulis terlebih dahulu, kalau misalnya pengen ditarik semua nanti tinggal geser aja withdrawal. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu cuma bisa narik atau mau nariknya cuma separuh ya atau seperempatnya, itu boleh, nanti tinggal diisi saja berapa banyak uang yang pengen ditarik seperti itu. Dan nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu mengisi berapa banyak jumlahnya, ya. Terus juga nanti jangan lupa masukkan data PIN tradingnya ya, Bapak Ibu, gitu. Jadi untuk data PIN tradingnya itu yang didapatkan dari yang sebelumnya.
Gitu, ada terdapat username, password, dan juga PIN trading. Ya, PIN trading yang terdiri dari 6 digit angka. Nanti jangan lupa diinput kembali gitu Bapak Ibu jika ingin melakukan yang namanya penarikan gitu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ya pada bagian bawah di bawah case instruction itu terdapat data historical ya, di mana untuk data historical itu adalah data untuk melihat update transaksi yang kita atau histori yang kita lakukan sebelumnya. Ya, jadi di historical ini nanti akan terdapat beberapa histori ya, baik itu nanti histori melakukan untuk melakukan update data itu nanti bisa menyesuaikan ya Mbak Ilsa. Ya, kalau untuk update data itu nanti boleh mengirimkan foto KTP ya, foto KTP dan juga kelengkapan data yang pengen Mbak Yosa perbaharui gitu. Ya, atau pengen diupdate itu apa misalnya alamat emailnya atau misalnya pengen mengganti eh, KTP gitu. Nah, itu nanti boleh ya, kalau dilakukan untuk update data. Atau misalnya mau ngupdate nomor rekening ya, yang tadinya nomor rekening itu nggak aktif ya, ingin melakukan perubahan data itu boleh. Ya, jadi nanti tinggal melampirkan data seperti KTP, terus juga beberapa pendukung lainnya. Dan untuk update data itu nanti Bapak Ibu boleh ya mengirimkan foto KTP ya. Jadi nanti mungkin ada form yang akan saya coba bantu untuk melakukan pengisiannya untuk update datanya. Ya, itu nanti untuk merubah statusnya yang tadinya mahasiswa ya nanti akan berubah menjadi pekerjaannya swasta ya atau misalnya PNS dan lain sebagainya. Gitu. Yang penting itu data yang di KTP-nya itu nanti sudah terupdate. Seperti itu Mbak Yosa. Oh, KTP yang lama. Untuk KTP yang lama nanti bisa tolong di-update terlebih dahulu ke bagian eh, capil terlebih dulu ya, Mbak Yosa gitu untuk melakukan perubahan datanya atau update data KTP-nya dulu ya yang tadinya statusnya mahasiswa itu nanti akan berubah nantinya akan data pekerjaan ya gitu misalnya nanti menyesuaikan data karyawannya wira swasta atau karyawan dan lain sebagainya itu nanti menyesuaikan baru nanti konfirmasi ke saya dan nanti akan saya bantu proses untuk perubahan datanya gitu atau update datanya. Dan bagi Bapak Ibu jangan lupa ya untuk mengisi link atau kuesioner ya pada via chat ya yang dikirimkan oleh rekan saya nanti boleh sambil mengisi ya Bapak Ibu untuk link kuesionernya nanti jangan lupa masukkan kode link kuesionernya itu adalah 0923 PLK 017 ya. Jadi nanti setelah Bapak Ibu melakukan atau masuk kepada bagian link kuesionernya nanti masukkan dulu data kode kuesionernya. Tuh. Ya, dan di sini saya coba lanjut ya untuk menjelaskan historical. Jadi di fitur pada Pintraco Sekuritas kita ada untuk melihat jejak dari historicalnya. Ya, history yang pertama itu dari segi transaksi, ya, transaction historinya. Ini akan terlihat transaksi kita, ya, yang kita lakukan. Itu kita jual beli saham di saham apa aja, gitu. Dan juga berapa banyak sih, ya, uang yang sudah kita lakukan transaksi itu berapa banyak nanti akan terlihat pada track recordnya gitu transaksi historicalnya gitu. Nah misalnya di sini dalam satu minggu ya Bapak Ibu jadi dalam satu minggu itu akan terlihat akan terdetek ya transaksi historicalnya nanti akan terlihat dalam satu minggu ini kita melakukan transaksi nih ya contohnya saya beli saham Toba, saham Garuda dan lain sebagainya nanti akan terlihat ya berapa banyak jumlah lotnya. Terus juga berapa banyak sih uang yang saya keluarkan dalam melakukan transaksi tersebut. Gitu, di saham yang saya transaksikan itu nanti semuanya akan terlihat. Ya, kalau untuk dari transaksinya itu adalah 7 hari ya atau 1 minggu ya Bapak Ibu kalau kita pengen ngeceknya. Terus yang kedua ada search history. Artinya kalau di sini itu untuk melihat
saham-saham yang kita beli itu apa aja sih. Ya, jadi nanti akan terlihat juga di kode sahamnya, nanti akan muncul saham-saham yang kita pernah transaksikan gitu, Bapak Ibu. Jadi di share history itu untuk melihat pergerakan saham yang kita lakukan transaksi pembelian atau penjualan saham sebelumnya. Sedangkan untuk cash history, ini adalah data untuk melihat transaksi untuk kita melakukan deposit ya, ataupun juga withdraw. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu melakukan withdraw nanti akan terlihat ya dalam 1 minggu terakhir, misalnya, oh saya melakukan withdraw nih di tanggal sekian, nanti akan terlihat, akan terdetek gitu Bapak Ibu. Dan untuk waktunya ini juga 1 minggu ya, jadi untuk track recordnya juga dalam 1 minggu nanti akan terlihat apakah misalnya Bapak Ibu melakukan historicalnya, misalnya konfirmasi deposit atau misalnya withdraw, nanti akan terlihat semua pada bagian cash history. Dan di sini juga nanti akan terlihat pada bagian capital gain ataupun juga capital loss, yang dimana untuk capital gain dan capital loss ini akan kita lihat ya, akan terlihat itu nanti 1 minggu gitu, 1 minggu ke belakang setelah kita melakukan transaksi penjualan sahamnya, maka nanti akan terlihat gitu Bapak Ibu apakah kita untung atau rugi gitu. Kalau misalnya kita mendapatkan keuntungan, maka nanti pada bagian capital gain atau capital loss-nya nanti akan terlihat. Ya, jadi nanti misalnya dalam 1 minggu terakhir kita melakukan transaksi, maka nanti akan terlihat rekodnya gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu melakukan transaksi di saham mana nih, ya terus nanti akan terlihat buy sell-nya itu di harga berapa gitu. Kita punyanya dari harga berapa, terus total capital gain dan capital loss-nya nanti juga akan terlihat gitu. Ya, pada bagian historical, baik itu capital gain dan juga capital loss. Selanjutnya di sini saya akan masuk pada bagian market ya, di bagian bawah, bagian tengah. Yang pertama di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk fitur market info. Untuk fitur market info ini akan terlihat ya Bapak Ibu. Jadi di market info kita itu ada beberapa fitur ya, cukup banyak ya beberapa fiturnya. Ada fitur order book ya. Di sini ya Bapak Ibu, yang pertama kali di sini saya akan coba bahas ya untuk fitur order book. Ini adalah fitur untuk melihat transaksi gitu, sahamnya yang pengen kita cari itu sahamnya apa. Terus nanti kalau sudah terlihat ya harganya, terus juga nanti akan terlihat grafiknya, grafik pergerakan harga sahamnya dalam 1 hari. Ya, ini dari segi overview-nya. Terus kalau dari segi analistiknya juga nanti akan terlihat juga Bapak Ibu. Jadi kalau untuk analistik Bapak Ibu nanti bisa melihatnya itu di malam hari setelah after market ya, setelah penutupan atau closing marketnya. Ya, terus nanti akan ada beberapa news dan juga corporate trade itu nanti akan terlihat juga gitu semua informasinya. Dan ini untuk corporate ya, corporate ini nanti bisa untuk melihat pergerakan kapan dia harus membagikan dividen ya, kapan dia harus melakukan stock split ya, ataupun juga reg issue ataupun juga warrant. Itu nanti Bapak Ibu menyesuaikan gitu. Kalau misalnya pengen mencari, Mbak saya pengen tahu dong gitu beberapa saham yang ingin melakukan pembagian saham nih. Ya, itu nanti ada gitu Bapak Ibu. Jadi nanti setelah Bapak Ibu cek di bagian kodenya ya pada corporate rate-nya, nanti dia akan keluar tuh ya informasi, oh kode sahamnya ini akan memberikan atau membagikan dividen ya sebanyak berapa rupiah nominalnya nanti di tanggal sekian sampai sekian gitu. Ya, expirednya. Ya, ex date-nya tanggal berapa nanti akan terlihat semua. Terus yang kedua di sini saya akan jelaskan ada juga fitur pada bagian running trade, yang dimana untuk fitur running trade ini adalah fitur untuk melihat pergerakan harga sahamnya atau sedang ramai ditransaksikan itu melalui running trade.
Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang suka trading, ya, yang hobinya trading, transaksi jual beli, biasanya untuk melihat pergerakan naik turunnya saham itu melalui running trade gitu, Bapak Ibu. Ya, jadi jika Bapak Ibu pengen melakukan trading, ya, transaksi jual beli, itu melihat pergerakan saham apa sih yang sedang ramai ditransaksikan. Ya, kalau sering keluar ya di running trade berarti itu sahamnya sedang ramai ditransaksikan. Ya, untuk kode sahamnya itu nanti menyesuaikan ya Bapak Ibu. Jadi semua informasinya nanti akan tertera di running trade gitu, kode-kode sahamnya. Semakin banyak kode sahamnya yang muncul ya di running trade, itu berarti saham tersebut yang sedang ramai ditransaksikan. Ya, semakin banyak di running trade itu berarti oh saham ini lagi ramai. Ya, berarti kesempatan kita bisa untuk melakukan transaksi pembelian juga. Ya, untuk mengamankan keuntungan. Biasanya kalau trading seperti itu, untuk ngelihatnya di running trade yang mana yang lagi rame, biasanya kita ngelihat lagi nih di bagian bid offer-nya. Baru kalau misalnya oh ini cukup bagus nih, cukup menarik nih, rame banget di running trade, nah itu bisa dimanfaatkan gitu Bapak Ibu. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ada fitur indeks ya, yang dimana untuk fitur indeks ini adalah fitur untuk melihat pergerakan indeks ya, baik itu indeks dari saham-saham ya, saham-saham syariah, ataupun juga yang saham LQ45 dan lain sebagainya itu nanti untuk melihat pergerakan indeks, pergerakan harga sahamnya gitu. Jadi oh rata-rata saham LQ45 naik nih, ya berarti kalau misalnya saham-sahamnya dominan mengalami kenaikan gitu. Nah begitu juga kalau Bapak Ibu pengen melihat per sektornya. Ya, karena beberapa sektor itu berpengaruh juga terhadap pergerakan naik dan turunnya harga saham tersebut. Ya, kalau mau ngeceknya nanti di bagian bawah ya nanti bisa di scroll dulu. Ya, di bagian bawah itu nanti akan terdapat misalnya indeks properti, terus juga indeks transportasi, ya, consumer dan lain sebagainya. Itu nanti akan berpengaruh terhadap pergerakan harga sahamnya. Ya, kalau misalnya indeks properti sedang mengalami kenaikan, ya berarti hampir rata-rata saham ya di sektor properti itu sedang mengalami kenaikan. Begitu juga kalau misalnya indeks ataupun juga sektornya itu mengalami penurunan, berarti nanti akan ada pengaruhnya terhadap pergerakan penurunan harga sahamnya. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen ngelihat per sektornya itu bisa cek di bagian indeksnya. Terus selanjutnya di sini ada global index, yang dimana untuk global index itu adalah untuk melihat pergerakan global ya, secara global, market global itu apakah dia mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Itu. Nah, dan ini juga menjadi salah satu patokan kita ya, market kita khususnya IHSG ya, untuk melihat pergerakan apakah rata-rata saham ya, baik itu di bursa Asia ataupun juga di bursa Eropa, Amerika itu mengalami kenaikan atau penurunan. Karena ini nanti akan berpengaruh terhadap pergerakan mekanisme kita di IHSG itu sendiri. Jadi ini salah satu acuan kita juga ya Bapak Ibu kalau untuk melihat oh hari ini rata-rata saham di Amerika nih khususnya di indeks globalnya mengalami kenaikan nih. Ya berarti siap-siap dampaknya IHSG kita juga mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya. Ya, jika global indeksnya dominan merah ya atau mengalami penurunan, berarti siap-siap IHSG kita juga berdampak mengalami penurunan seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ada data search summary ya, yang dimana untuk data search summary ini adalah fitur untuk melihat pergerakan ya. Kalau Bapak Ibu pengen melihat transaksi ya dari segi value-nya, misalnya melihat nih Mbak, saya pengen lihat nih ya di search summary-nya itu pengen ngecek berapa besar sih total value transaksinya di saham A misalnya, atau di saham misalnya perbankan nih ada BCA, BRI, BMRI dan lain sebagainya, itu boleh nanti Bapak Ibu tinggal cek aja ya. Nanti tinggal pilih di bagian pojok sebelah kanan ya, di samping tanda pesan itu nanti akan ada garis ya, 3 garis. Nanti Bapak Ibu cek terlebih dulu di bagian garis tersebut. Nanti tinggal pilih ya mau per sektornya. Ya kalau misalnya kita pengen ngelihat data per sektor nih,
Ya, kita pilih misalnya di bagian sektor finance gitu. Nanti akan muncul saham-saham finance gitu. Nanti akan kita pilih lagi apakah kita pengen ngelihatnya karakternya dari segi mana nih. Ya, yang dominan misalnya oh ternyata saya pengen lihat dari segi transaksi pembeliannya gitu, total value-nya. Total nilai transaksi pembeliannya itu dominan ke saham mana sih yang lagi diakumulasi gitu dari beberapa saham tersebut. Nah, itu nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Ya, karena data seperti ini juga berpengaruh nanti terhadap pergerakan naik dan turunnya harga sahamnya. Ya, kalau dari em, kalau kita trading itu biasanya ngelihatnya dari segi volumenya, ya, dan lain sebagainya itu nanti akan berpengaruh terhadap pergerakan dan juga kenaikan harga sahamnya. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan juga ada news, ya. News ini nanti berfungsi untuk memberikan informasi, ya, memberikan info apakah ada news yang berpengaruh terhadap pergerakan saham tersebut, gitu. Ya, jadi di sini untuk news ya kita ada dari tim research, ya, baik itu dari segi ya, kalau saya bilang di sini kita selalu mengupdate ya. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen beli saham A misalnya, itu nanti akan ada gitu newsnya. Oh ternyata saya udah beli saham ini nih. Ya, apa yang harus saya lakukan setelah saya beli saham ini? Nanti akan kita share juga. Oh, misalnya kita hold dulu. Hold itu artinya kita simpen dulu sampai nanti benar-benar sahamnya akan menuju ke area target. Atau misalnya kita berlaku nih area supportnya atau batasan kerugiannya di harga berapa gitu. Nah, ini nanti akan selalu diupdate melalui tim research. Ya, begitu juga nanti akan ada news kalender, terus juga ada beberapa informasi ya terhadap pergerakan naik dan turunnya harga saham itu nanti semua akan diinformasikan melalui update dari news tersebut. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan juga ya, ada data corporate ya, corporate action yang mana untuk data corporate action ini adalah data untuk melihat pergerakan kalau misalnya Bapak Ibu pengen ngecek tanggal ya, misalnya tanggal pembagian dividen, terus juga tanggal stock splitnya ya dan lain sebagainya itu nanti bisa menyesuaikan pada data corporate action ya. Jadi semua informasinya eh, di corporate action itu nanti akan terlihat ya Bapak Ibu kalau misalnya pengen beli saham nih yang pengen membagikan dividen misalnya. Dan nanti akan tertera gitu dividen ya di beberapa saham. Ya, ada beberapa pilihan saham dalam waktu dekat, misalnya dalam 2 atau 3 bulan yang akan datang nih saham-saham yang akan membagikan dividen gitu. Jadi semuanya nanti akan terlihat informasinya, baik dari tanggalnya, terus juga nanti jumlah pembagian dividennya, ya. Begitu juga nanti stock split nanti akan ada juga perbandingannya, pembagiannya berapa. Ya, misalnya 1:5, 1:2, dan lain sebagainya itu nanti menyesuaikan dengan datanya. Itu untuk mengetahui jadwal pada corporate action. Nanti tinggal Bapak Ibu pilih aja. Kalau misalnya pengen lihat dari dividen, stock split, terus juga right issue ya atau juga warrant, itu nanti menyesuaikan gitu. Nanti kalau Bapak Ibu tinggal cari, nanti akan semuanya muncul gitu di corporate action-nya. Oke, selanjutnya di sini saya akan jelaskan juga ada namanya share summary akselerasi. Itu adalah di saham-saham UMKM ya. Biasanya memang saham-saham ini adalah saham-saham yang di bawah harga reguler gitu di pasar reguler. Ya, kalau di pasar reguler itu kita biasanya minimal harganya itu adalah 50, sedangkan di saham akselerasi itu di bawah nominalnya dari Rp50 itu per lembar ya. Dan untuk share summary-nya ini juga sama ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang sebelumnya juga ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen ngecek dari segi total value, terus juga total volume dan lain sebagainya, nanti tinggal klik pada bagian atas juga ya kalau untuk melihat per sektor dan lain sebagainya. Dan begitu juga untuk watchlist ya, IDX watchlist ini nanti juga untuk melihat share summary juga ya sama ya Bapak Ibu untuk watchlist ini juga untuk melihat pergerakan misalnya per sektor ya.
Kalau misalnya dari segi volume, pergerakan, value ya dan lain sebagainya itu juga nanti menyesuaikan. Dan untuk komoditi, ini untuk melihat pergerakan komoditas ya, harga beberapa komoditas. Ini juga ada pengaruhnya ya, Bapak Ibu, misalnya ya, seperti crude oil, terus juga palm oil, ya. Terus ada beberapa nikel, juga ada timah, ya. Ini juga berpengaruh terhadap pergerakan saham-saham yang khususnya di sektor komoditi. Selanjutnya di sini saya akan coba masuk ke bagian order buy dan sell, yang dimana untuk fitur order buy dan sell ini adalah fitur untuk melakukan transaksi, baik itu pembelian, uh, dan juga penjualan saham gitu. Jadi nanti untuk Bapak Ibu ya yang ingin melakukan transaksi itu nanti boleh masuk ke bagian buy dan sell ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk buy dan sell itu untuk melakukan transaksi ya. Kalau buy itu adalah untuk transaksi pembelian, sedangkan sell itu adalah untuk transaksi penjualan saham. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan transaksi, nanti masuk ke bagian fitur ini dulu terlebih dulu ya. Gitu. Kalau misalnya mau beli saham, berarti kita masuknya ke bagian fitur buy-nya. Dan untuk fitur buy itu nanti di bagian depan pada portofolio itu juga terdapat ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan tertera juga pada fitur buy-nya. Ya, setelah itu kalau di bagian market info itu kita juga terdapat fitur buy juga sama ya. Dan ini adalah fitur untuk melakukan transaksi pembelian saham. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen beli saham, jadi nanti tinggal klik terlebih dahulu ya fitur buy pada halaman depan, pada portofolio ataupun juga pada bagian market. Oke, dan nanti tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu gitu untuk tampilannya. Bapak Ibu tinggal masukkan terlebih dahulu ya. Kalau di bagian market info di bagian sebelah kiri ini nanti tertera untuk melihat harga sahamnya ya, harga penawaran dan juga harga penjualan sahamnya ya, harga yang pengen ditawarkan saat melakukan pembelian itu di harga berapa, terus harga penawaran itu berapa gitu di bagian offernya. Jika Bapak Ibu sudah menentukan harga yang ingin Bapak Ibu tawarkan, nanti tolong masukkan terlebih dahulu ya untuk kode sahamnya. Ya, kode sahamnya itu adalah perusahaan ya, nama perusahaan yang pengen Bapak Ibu beli gitu sahamnya. Setelah itu untuk price ya, price itu adalah harga penawaran yang pengen Bapak Ibu beli itu di harga berapa. Ya, itu juga nanti menyesuaikan dengan keinginan yang Bapak Ibu inginkan. Ya, contohnya di sini saya mau beli saham Unilever. Ya, harga saham Unilever itu kalau sekarang di market harganya 4.790. Ya, terus saya tawar aja deh. Ya, saya mau nawar di bagian bid. Kebetulan harganya itu adalah 4.780. Ya. Nah, apabila saya ingin mendapatkan harga saham di harga 4.780, berarti saya harus menghabiskan yang di bagian bid lot-nya dulu. Ya, ada kurang lebih sekitar 2.200 atau kurang lebih sekitar 2.197. Ya, harus habis dulu antriannya, baru saya bisa dapat barangnya ya di saham Unilever. Selama barangnya itu belum habis, ya, jumlah lotnya itu belum habis, saya masih belum bisa melakukan yang namanya pembelian sahamnya. Ya, saya masih belum dapat sahamnya gitu maksud saya. Ya, kalau antriannya masih boleh saya lakukan, tapi saya masih belum dapat sahamnya gitu untuk melakukan transaksi pembelian. Setelah itu untuk quantity, ya, quantity itu adalah jumlah lotnya. Jadi kalau misalnya kita pengen beli minimal adalah 1 lot ya, Bapak Ibu. Jadi untuk kuantitinya itu nanti menyesuaikan dengan jumlah lotnya. Baru nanti Bapak Ibu masukkan pin tradingnya. Ya, pin trading yang Bapak Ibu dapatkan sebelumnya ya, yang terdiri dari 6 digit angka, baru nanti klik buy. Ya, dia nanti akan otomatis posisinya berada pada open buy. Ya, jadi setelah melakukan transaksi pembelian nih kita sudah ngorder. Nanti antrian kita ya kalau kita dapatnya di harga atau kita ngambil posisinya di level harga 4.780, maka nanti kita
posisinya berada pada di open buy. Artinya antrian kita itu masih berada pada posisi antrian pembelian sahamnya. Jadi kalau misalnya kita sudah ngorder, ternyata masih posisinya itu masih berada pada open buy, berarti kita masih ngantri gitu untuk mendapatkan harga barangnya. Ini untuk transaksi pembelian ya. Dan kalau posisinya itu sudah berubah pada down buy, itu nanti berarti kita sudah dapat sahamnya gitu. Artinya saham yang kita tawar ya di harga tersebut itu sudah match gitu atau sudah down. Dan nanti dia akan otomatis masuk ke bagian portofolio kita gitu Bapak Ibu. Jadi saham atau antrian kita itu sudah dapat dan nanti dia akan muncul di bagian portofolionya gitu. Kalau posisinya ya syaratnya itu harus berada pada down buy. Nah, sedangkan untuk posisi sell ya ini dua fitur juga bisa Bapak Ibu gunakan ya untuk menjual saham. Jadi setelah kita melakukan transaksi pembelian saham, kita udah dapat barangnya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu pengen jual ya, karena misalnya sahamnya udah naik nih gitu, udah untung, mau kita jual itu boleh gunakan fitur sell ya. Fitur sell kalau di Market Info itu ada di bagian tengah, sedangkan pada bagian portofolio itu ada di samping dari fitur buy-nya. Ya, nanti Bapak Ibu klik aja. Jadi nanti jangan lupa masukkan terlebih dahulu ya kode sahamnya. Terus price itu adalah harga yang ingin ditawarkan ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengen menawarkan atau ingin melakukan penjualan saham, ya tentu saja kita pengen nawar harga sahamnya itu yang setinggi-tingginya ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu masukkan terlebih dahulu harga price ya atau harga yang ingin Bapak Ibu jual itu di harga berapa sih sahamnya. Ya contohnya tadi kita sudah dapat ya beli sahamnya itu di harga 4.780 misalnya. Terus kita pengen jual sahamnya itu di level 4.850. Nah, itu boleh ya kita nawar di harga over ya. Terus untuk quantity lot-nya itu menyesuaikan dengan berapa banyak sih kita beli sahamnya. Ya, kalau tadi kita misalnya kita beli minimalnya satu lot, ya udah kita jualnya juga satu lot. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu beli lebih dari satu lot, ya misalnya belinya 5 lot, pengen jual separohnya dulu deh, saya pengen jual 2 lot dulu, itu boleh. Ya, itu nanti menyesuaikan dengan quantity ya, atau jumlah yang Bapak Ibu punya itu sahamnya berapa. Terus jangan lupa juga masukin pin tradingnya yang terdiri dari 6 digit angka, baru klik sell ya. Dan ini juga nanti sama ya, Bapak Ibu juga nanti berlaku jika posisinya berada pada area open sell, berarti kita masih antri gitu untuk melakukan transaksi penjualan saham. Tetapi jika dia sudah berada posisinya pada area down sell, maka transaksi penjualan saham kita itu sudah berhasil kita lakukan. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya Mbak, saya tadi beli saham nih atau jual saham tapi kok belum dapat ya gitu atau belum laku ya Mbak ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal cek nih posisinya di mana dulu. Ya, kalau misalnya posisinya masih berada di open sell, oh berarti masih ngantri. Ya, atau kalau misalnya Mbak udah berhasil nih, udah di down sell, saham saya langsung hilang ya. Iya, nanti dia langsung hilang ya di bagian portofolionya, tetapi nanti uangnya akan otomatis bertambah ke bagian cash balance-nya gitu Bapak Ibu. Jadi dia nanti akan masuk otomatis ke bagian cash balance-nya. Dan ini untuk pasar tunai ya, ini juga sama ya Bapak Ibu. Nanti tinggal masukkan kode sahamnya, terus price-nya, harganya juga menyesuaikan, quantity lot juga sama ya. Pasar tunai untuk sell juga sama, ini yang membedakan juga di saham-sahamnya aja. Terus untuk akselerasi, ya untuk akselerasi ini juga sama ya Bapak Ibu, kalau untuk transaksinya itu sama, hampir sama dengan kita transaksi buy dan juga sell sebelumnya. Yang membedakan di sini hanya jenis-jenis sahamnya aja. Kalau untuk fitur buy dan sell itu untuk saham-saham yang nggak ada remark ya remax-nya yang dari akselerasi itu berarti saham-sahamnya yang di harga bawah di bawah 50 gitu Bapak Ibu. Jadi kalau di saham, kalau untuk di pasar reguler itu minimal harga sahamnya adalah minimal 50. Ya, tetapi kalau ada harga sahamnya
ya di bawah dari harga 50, misalnya 15, 16, 20, itu berarti masuk ke bagian akselerasi. Ya, acceleration artinya saham UMKM. Kalau Bapak Ibu menggunakan fitur buy dan sell biasa, itu nggak bisa. Ya, jadi harus menggunakan fitur buy dan sell-nya itu sesuai dengan akselerasi gitu, sesuai dengan tempatnya. Ya, kalau misalnya harganya di bawah 50, oh berarti dia masuk akselerasi nih, Mbak. Saya menggunakan fitur buy dan juga sell-nya sesuai dengan akselerasi. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, contohnya seperti ini ya, Bapak Ibu. Ini adalah harganya ya di bawah dari 50 ya. Contohnya untuk saham Nano itu harganya adalah 27 ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen transaksi beli itu boleh. Ya, untuk transaksi belinya itu juga sama ya. Seperti transaksi buy dan sell pada umumnya juga. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan juga ya, ada fitur dari custom transaction ya. Ada fitur stop loss, terus juga trailing stop, conditional order dan juga EIPO ya. Yang pertama di sini saya akan jelaskan dulu ya, ada fitur stop loss dan juga trailing stop. Yang dimana untuk fitur stop loss dan juga trailing stop ini adalah fitur untuk membatasi ya jika saham yang Bapak Ibu punya itu dia mengalami penurunan atau udah menyentuh di dekat level area supportnya gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen melakukan stop loss itu untuk batasan kerugian, itu boleh diaktifkan terlebih dahulu fitur stop loss-nya. Ya, jadi nanti masukkan terlebih dahulu kode sahamnya ya. Untuk fitur stop loss dan juga trailing stop ini kuncinya Bapak Ibu harus punya sahamnya dulu ya. Baru bisa digunakan fitur stop loss ataupun juga trailing stop-nya. Tetapi Bapak Ibu jika belum punya sahamnya, ya belum ada di portofolio, ini masih belum bisa digunakan. Ya, fitur stop loss ataupun juga trailing stop ini masih belum bisa digunakan. Oke, kalau misalnya tadi contoh, saya udah punya nih saham SNLK, ya. Ternyata sahamnya turun, ya, sehingga saya harus memberikan batasan itu menggunakan fitur stop loss, ya. Setelah fitur stop loss saya aktifkan, ya, di sini misalnya harga yang saya punya itu adalah harganya 650. Ternyata harga sahamnya saat ini turun ke harga 620. Ya, setelah itu saya beri batasan, oh ternyata saya ambil harga batasannya itu adalah 600. Ya, selama dia masih kuat bertahan di 600, berarti dia tidak otomatis terjual. Tetapi, jika harga saham SNLK itu menyentuh di level 600 atau tepat di bawah harga 600 ya atau di 590, 580 berarti dia otomatis terjual di 600 gitu Bapak Ibu. Ya, jadi untuk stop loss itu membatasi penurunan harga sahamnya gitu. Ya, jadi nanti tinggal dimasukkan kode sahamnya, terus trigger price-nya itu batasan yang kita inginkan itu berapa. Kalau misalnya saham tersebut turun, oh berarti batasan saya segini nih, ya untuk kerugiannya, gitu. Jadi untuk nanti jumlah lotnya menyesuaikan, baru klik submit, gitu. Jadi dia nanti akan otomatis masuk ke bagian stop loss. Dan kalau misalnya Bapak Ibu pengen melakukan perubahan data, itu nanti boleh pilih klik amend, ya. Itu untuk melakukan perubahan data, kode saham, dan juga jumlah lotnya. Terus untuk withdraw, itu adalah untuk membatalkan transaksinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak ingin melakukan transaksi, itu boleh mengklik pada bagian klik withdraw. Begitu juga nanti dengan trailing stop ya. Trailing stop ini juga sama. Kalau trailing stop ini untuk batasan jika kita melihat pergerakan harga saham tersebut masih dominan mengalami kenaikan. Ya, jadi kalau misalnya saham tersebut masih dominan naik nih, ya, jadi Bapak Ibu membatasi dulu. Oh, ternyata saham tersebut sudah menembus yang namanya level resistennya atau batasannya. Ya, batas atas itu sudah tertembus dan apabila saham tersebut melakukan pembalikan arah, ya, Bapak Ibu bisa membatasi keuntungan yang Bapak Ibu dapatkan sebelumnya. Ya, biasanya trailing stop ini digunakan di saham-saham yang potensinya masih rally gitu, masih mengalami kenaikan. Ya, dan untuk trailing stopnya juga hampir sama dengan stop loss ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal masukkan dulu kode sahamnya, terus trigger price-nya
ya. Itu targetnya jika dia menyentuh di harga tersebut ya dan juga tidak mampu bertahan, berarti dia target terjualnya berapa persen. Gitu. Berarti batas kerugiannya atau yang kita dapatkan batas keuntungannya itu berapa. Gitu. Jadi kalau trailing stop itu digunakan di saham-saham yang memang potensinya masih uptrend gitu Bapak Ibu. Jadi nanti setiap dia naik lagi, dia mampu melewati, kita ganti lagi gitu. Trailing stopnya kita update lagi seperti itu. Dan untuk pilihan sahamnya juga bebas ya Bapak Ibu. Yang saya bilang sebelumnya, Bapak Ibu harus punya dulu sahamnya. Ya, stop loss, trailing stop itu harus punya sahamnya dulu. Ya, Bapak Ibu nggak boleh lakukan transaksi trailing stop atau stop loss jika saham yang Bapak Ibu punya itu belum ada atau belum laku ya atau belum match gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau beli sahamnya belum laku atau belum terbeli, itu nggak bisa kita gunakan atau kita nggak bisa mengaktifkannya. Terus untuk conditional order ini adalah untuk Bapak Ibu melakukan orderan ya itu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu juga gitu sendiri. Jadi kalau misalnya orderan Bapak Ibu itu menyesuaikan ya, jadi nanti tinggal pilih kode sahamnya dulu ya, terus mau beli saham atau jual saham nih. Ya, kalau misalnya mau beli saham nanti tinggal klik buy, terus juga nanti tinggal pilih apakah penawaran harga kita itu di bawah harga market sekarang ya atau sama dengan harga market sekarang atau di atas harga market sekarang itu menyesuaikan. Ya, itu untuk pemilihan harganya. Jadi nanti akan ada pilihannya, beberapa pilihannya itu atau range-nya di berapa nih yang pengen kita beli, di harga berapa kita tawar. Terus untuk pilihannya apakah di harga sekarang ya, di harga market sekarang atau di best bid artinya di harga paling atas ya, bid di bagian harga bid offer yang paling atas itu best bid ataupun best offer. Terus kostum artinya teman-teman atau Bapak Ibu ingin membeli harga sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sendiri. Itu baru nanti tinggal pilih atau klik execute volume, itu artinya jumlah lot yang pengen Bapak Ibu beli itu berapa. Terus juga untuk pin trading, jangan lupa ya Bapak Ibu dimasukkan juga 6 digit angka. Dan terakhir pada bagian kostum ya, transaction itu ada EIPO. Ini biasanya berfungsi untuk kita melakukan penawaran di saham-saham yang baru IPO gitu. Artinya baru rilis ya di Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman masuk dulu ya ke situs EIPO. Jadi kita harus daftar dulu ya, registrasi terlebih dahulu. Nanti biasanya registrasinya itu sesuai dengan identitas KTP ya, Bapak Ibu. Jadi nanti akan memasukkan beberapa kelengkapan data ya yang diminta seperti alamat email, terus nanti kita akan memilih atau membuat password baru ya gitu. Jadi nanti pastikan alamat email itu sama dengan alamat email yang didaftarkan sebelumnya itu di Pintrako Sekuritas. Jadi nanti akan kita bantu untuk proses pengiriman data dan lain sebagainya. Jadi untuk EIPO nanti akan masuknya aksesnya ke web EIPO gitu Bapak Ibu. Jadi nggak bisa langsung masuk ke aplikasi kita. Kita hanya bisa memfasilitasi dulu, tapi memang tetap masuk ke halaman EIPO-nya terlebih dahulu untuk mengisi beberapa biodata ya, biodata diri. Dan terakhir di sini di bagian market info ini terdapat data analistik ya. Jadi di sini terdapat alarm yang mana untuk alarm ini berfungsi ya sebagai pengingat jika Bapak Ibu pengen mengaktifkan alarm ini melalui SMS ya, melalui pop-up. Jadi kalau misalnya nanti saham tersebut sudah tersentuh di harga yang Bapak Ibu inginkan, nanti dia akan mendapat SMS gitu. Oh ternyata saham yang saya berikan contoh ini misalnya saham BJBR nih, ya ternyata sudah menyentuh di level 1.300, nanti akan ada konfirmasi bahwa saham tersebut sudah menyentuh di level yang saya inginkan seperti itu. Ya, jadi kalau untuk alarm itu sebagai pengingat ya Bapak Ibu, jadi dia sudah berada pada posisi yang kita inginkan. Terus selanjutnya juga ada chart ya. Chart ini berfungsi untuk melihat pergerakan harga saham yang sesuai dengan analisa teknikalnya.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang hobinya trading ya, yang pengen transaksi, itu bisa menggunakan chart ya, gitu di Market Info. Nanti tinggal pilih chart, nanti tinggal menyesuaikan dengan beberapa bantuan indikator gitu untuk kita melakukan analisa. Jika sudah mahir ya, Bapak Ibu enak nih nanti bisa menggunakan chartnya ya untuk pengambilan posisi best buy dan juga best sell-nya seperti apa gitu. Terus untuk search monitor, ini adalah fitur untuk menampilkan pergerakan 10 saham berdasarkan keinginan nasabah. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen memonitor nih 10 saham yang Bapak Ibu punya itu boleh. Yaitu batas maksimalnya adalah 10 saham ya, bebas dari sektor manapun ya. Itu untuk memonitor aja. Kalau misalnya Mbak saya pengen campur nih ada banking, terus ada call ya, terus ada CPO dan lain sebagainya itu boleh. Dan search pivot ya, search pivot ini untuk menampilkan titik support dan juga resisten ya, atau batasan keuntungan dan juga kerugian yang Bapak Ibu dapatkan itu nanti akan terlihat pada search pivotnya. Dan saya harap juga Bapak Ibu jangan lupa ya gitu untuk mendownload ya dari aplikasi IDX Mobile. Ya, ini adalah fitur untuk membantu ya untuk menunjang Bapak Ibu juga dalam melakukan transaksi baik itu trading dan juga transaksi investasinya gitu. Jadi IDX Mobile ini juga udah lengkap ya Bapak Ibu, fitur-fiturnya nanti akan terlihat juga gitu untuk membantu Bapak Ibu dalam melakukan skema. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen analisa nih, nanti akan ada terdapat beberapa datanya juga gitu. Oke, mungkin sekian ya materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Jika terdapat pertanyaan dari Bapak Ibu, ya saya persilahkan. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mengisi link kuesioner ya kegiatan pada hari ini. Ya boleh mengisinya di link yang sudah diberikan oleh rekan saya ya. Dan jangan lupa juga tolong masukkan juga kode kuesionernya 0923 PLK 017 itu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, jika terdapat pertanyaan monggo saya persilahkan sebelum nanti saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Oh, oke Pak, Pak Khairul Anam. Izin bertanya, kalau misalnya mau beli saham ya Pak ya, saya mau tanya dulu Pak, kalau untuk ordernya Bapak di pagi hari atau mendekati closing atau saat jam perdagangan market ya Pak ya? Soalnya nanti akan berbeda Pak, gitu. Nanti kalau misalnya Bapak ordernya saat jam perdagangan market itu berarti nanti untuk melihat pergerakannya menyesuaikan dengan harga yang ada di market itu sekarang Pak. Gitu. Tapi kalau misalnya Bapak mengordernya itu kalau misalnya ya saya berikan contoh, kalau misalnya Bapak ordernya pagi hari ya Pak ya. Oh, buka saham ya. Oke. Kalau untuk pagi hari ya Pak ya. Ini pengalaman saya juga ya, kalau pengen cepat dapat harga saham ya, kalau kita pengen cepat-cepatan beli ya Pak ya. Kalau kita pengen cepat beli saham dan pengen cepat dapat harga sahamnya di pagi hari, itu biasanya kita mengambil harga yang lebih tinggi, Pak. Ya, harga yang lebih tinggi, ya misalnya open buy-nya, ya misalnya harga di bid itu adalah 4.000, 45.000 misalnya. Berarti nanti kita ngordernya di atasnya, Pak. Ya, entah itu 46.000 atau 47.000 gitu. Jadi nanti setelah dia open market, nah nanti akan terlihat Pak kita dapatnya di orderan di harga berapa saat jam 9 gitu. Ya, jadi kalau misalnya Bapak ingin melakukan pembelian saham di pagi hari,
kalau pengen cepet dapat ya di pagi hari ya Pak ya. Kalau pengen cepet dapat di pagi hari, kita ngordernya lebih tinggi Pak. Ya, harga bidnya itu lebih tinggi kita ngordernya. Ya, contoh nih saya mau beli harganya di harga 800 misalnya. Ya, opennya 800, high-nya 800 misalnya saat apa ya? Pre ini ya Pak ya. Pre-opening. Ya, pre-opening artinya sebelum market buka jam 9. Ya, nah jadi nanti akan terlihat datanya, oh ternyata dia pembukaannya di awal segini nih. Nah, kalau misalnya Bapak pengen dapat sahamnya, ya tadi misalnya harga sahamnya 800. Saya berarti ngambilnya nanti 840 atau misalnya 820. Itu nanti dia akan otomatis mengikuti pergerakan harganya, Pak. Gitu. Kalau pengen dapet, kita berarti harus ngordernya lebih tinggi. Itu kalau pengen cepet dapat ngordernya ya, Pak ya. Beli sahamnya di pagi hari seperti itu triknya. Ya, ambil posisi harga tertinggi dulu, Pak. Ya, kalau pengen cepet dapat. Ya, tapi kalau misalnya saat yang perdagangan market agak riskan, Pak. Kalau di saham-saham seperti itu. Soalnya biasanya akan dibawa naik terlebih dahulu, ya. Baru nanti akan dibawa koreksi, Pak. Sebelum nanti dia akan stabil dulu atau dia nanti akan mengalami kenaikan. Gitu. Terus kalau yang dieksekusi ya sama sistem itu ngebacanya dari harga yang lebih tinggi dulu, Pak. Ya. Jadi nanti pilihannya kalau misalnya kita pilih harga di 4.500 45.000 misalnya ya Pak ya, harga bid misalnya 45.151 ya Pak misalnya nih untuk openingnya, pre-openingnya. Terus Bapak order misalnya 45.200 ya. Terus ada teman Bapak nih yang order juga di harga 45.300. Nah, kira-kira yang didahulukan itu adalah orderan yang paling tinggi, Pak. Ya, jadi orderan yang tinggi itu pasti didahulukan oleh sistem. Ya, penawaran harganya lebih tinggi itu pasti didahulukan oleh sistem. Nah, tetapi kalau misalnya harganya sama-sama ya Pak ya, misalnya Bapak mengordernya juga sama di harga 45.300 ya, teman Bapak juga sama mengorderkannya di harga 45.300. Nah, nanti akan dicek dari waktunya Pak. Ya, waktunya yang lebih cepat yang mana nih yang duluan order. Berarti kalau yang terlihat dari sistem, misalnya Bapak yang didahulukan, ya terdahulu misalnya hitungan detik aja selisihnya, itu berarti Bapak yang lebih dulu Pak, yang dapat. Gitu. Begitu juga nanti kalau misalnya pengen jual saham, itu nanti akan dilihat juga Pak, tawarannya yang kalau di closing ya Pak ya. Kalau di closing itu kebalikannya Pak. Bukan yang paling tinggi nawar harganya, tapi paling rendah Pak. Nah, biasanya nanti dia akan mengikuti harga closing marketnya. Kalau trik eh, penjualannya di closing ya Pak ya, seperti itu. Yang dulu terbaca dari sistem kalau closing itu biasanya penawaran harga yang paling rendah. Sedangkan kalau yang Bapak pengen beli saham saat opening market itu ditentukan dari sahamnya dulu Pak. Artinya tawaran harga pembeliannya yang lebih gede itu yang mana. Jadi kalau dari sistem itu kita ngebacanya dari segi harganya paling tinggi ya paling tinggi di tawaran harga berapa, terus kalau misalnya imbang kalau sama berarti nanti kita cari lagi nih Pak dari segi waktunya siapa yang lebih cepat duluan melakukan penawaran baru bisa dilakukan orderan seperti itu Pak. Oke, dan kalau untuk penjualan ya Pak ya, nah kalau untuk penjualan itu kebalikannya Pak. Ya, biasanya kalau pengen kita cepat jual biasanya ini kalau berlaku di closing ya Pak, closing market sebelum jam 4 sore. Nah, biasanya ini trik investor juga sih, Pak, agar sahamnya cepat laku. Ya, biasanya kalau cepat laku itu kita ngambil ordernya yang paling rendah, Pak. Ya, contoh nih, Pak. Ya, harga closingnya misalnya 800. Terus saya tawar harga rendahnya 750. Ya, itu nanti otomatis akan ikut harga market, Pak. Gitu. Jadi kalau untuk harga penjualan itu akan mengikuti pergerakan harga yang paling rendah, Pak. Jadi kalau misalnya untuk beli itu tadi kita ngambil harga tinggi saat open market, tapi kalau jual itu kita ngambil posisinya paling rendah harganya.
Tapi itu syaratnya kalau pengen mengikuti data yang free opening dan juga pre closing ya Pak ya. Kalau di jam market saya nggak menyarankan ngambil harga seperti itu Pak. Ya, jadi kalau bisa kita tawar di harga yang sebagus-bagusnya kalau saat jam market berjalan. Tapi kalau misalnya Mbak, saya udah untung nih, misalnya 10% saya pengen jual cepat aja nih di closing. Ya udah Bapak tawar dulu di harga, misalnya harga sekarang closingnya misalnya 3.500 misalnya. Ya udah Bapak tawar dulu aja 3.250 misalnya. Nanti dia akan otomatis mengikuti pergerakan closingnya Pak. Oh ternyata closingnya misalnya 3.100 nih. Misalnya di 3.550 misalnya. Berarti nanti akan otomatis terjualnya di harga closing, Mbak. Gitu. Jadi kalau untuk perbedaan sistemnya, kalau untuk beli, itu kita sistem memperhatikan dilihat dari tawaran harga tertinggi, sedangkan jika untuk melakukan penjualan itu dilihat dari harga terendahnya, Pak. Gitu tawaran harganya. Jadi itu yang didahulukan. Tapi kalau untuk sama sih Pak, kalau jam market 9 pagi pengen jual saham, berarti kita langsung ambil di bagian bidnya Pak, di bagian base bidnya. Itu akan cepat terjual ya. Tapi kalau pengen cepat tereksekusi juga saat beli, ambil di bagian overnya Pak. Ya, bid dan overnya itu. Kalau misalnya Bapak pengen cepat beli sahamnya, berarti ambil di bagian over ya, di bagian over saat jam 9 pagi langsung aja Pak ambil harga di bagian over, nanti jualnya kalau misalnya Bapak pengen cepat, ambil di bagian bid. Itu pasti nanti akan otomatis terjual, Pak. Tanpa harus ngantri lagi kita. Mungkin seperti itu ya, Pak ya. Untuk penjelasan cara eksekusi ya oleh sistem by sistemnya nanti akan seperti itu, Pak. Gitu. Yang terbaca, kalau jual itu antrian terendah, sedangkan pembelian itu adalah antrian yang em, kalau ingin beli itu antrian yang harganya paling tinggi, Mbak. Gitu. Oke, siap Pak, sama-sama Bapak. Semoga membantu ya Pak ya. Intinya kalau di jam pagi itu Bapak tinggal perhatikan bid overnya aja Pak. Kalau misalnya Bapak pengen beli saham, berarti Bapak harus siap ordernya di bagian over Pak. Gitu nanti kalau misalnya dia udah naik, Bapak siap-siap untuk jual langsung di harga yang posisinya pada bagian bid Pak. Jadi nanti setelah jual beli, biasanya saya menerapkan seperti itu Pak. Gitu, 2 atau 3 tick aja, artinya kalau dia sudah melewati 2 sampai 3 kali kenaikan, itu biasanya kalau saya trading tipenya langsung saya jual aja Pak, gitu langsung sebelah kiri tanpa harus ngantri dulu, biasanya saya seperti itu. Oke, baik bagi Bapak Ibu, jika terdapat pertanyaan yang lain, monggo ya, saya persilahkan. Sebelum nanti akan saya akhiri kegiatan kita pada hari ini. Oke, baik. Bagi Bapak Ibu, jika tidak terdapat pertanyaan kembali, mungkin saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatan yang Bapak Ibu berikan ya untuk mengikuti kegiatan Sekolah Pasar Modal level 2 kita pada hari ini. Dan mungkin kiranya ya terdapat hal dan juga kata-kata yang kurang berkenan selama penyampaian materi. Saya meminta maaf ya Bapak Ibu. Dan mungkin saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu.